Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan Wahyu Kurniawan, Evita Meningsi, Nur Jannah, Maya Dinda Perdui, dan saya sendiri, Apri Ferdinanda. Di sini saya berperan sebagai moderator dalam presentasi saya kali ini. Kali ini kami akan membahas tentang model studi Islam yang terdiri dari studi Al-Quran, studi hadis, studi ijtihad, dan yang terakhir ilmu kalam. Yang mana ini merupakan materi dari mata kuliah metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini SE SY ME. Dan di sini kami akan membahas tentang studi Al-Quran, studi hadis, studi ijtihad, dan ilmu kalam. Baiklah, marilah kita membahas materi tadi satu persatu. Berikut pembahasannya dari kami. Al-Quran yaitu pedoman umat Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Al-Quran, menurut terminologi, yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang membacanya dianggap ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan yang sempurna. Ini merupakan pilihan Allah yang sungguh tepat karena tiada satupun ayat sejak manusia mengenal tulis baca atau baca tulis dapat menandingi Al-Quran yang sangat mulia ini. Dan suatu kitab atau peringatan yang mempunyai berkah yang telah diturunkannya. Al-Quran diturunkan dengan banyak keberkahan dan banyak berisikan hikmah-hikmah agar memberikan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat amal mulia, baik maha benar, dan orang yang kita terbata-bata membaca Al-Quran sedang bersusah payah mempelajarinya, baginya pahala 2 kali. Ada hadis yang mengatakan, yang mana dikatakan kami merindukan kepada 4 golongan. Apa saja golongan yang dirindukan oleh surga? Yaitu 1. Orang yang membaca Al-Quran. 2. Orang yang selalu menjaga lisannya. 3. Orang yang selalu memberi makan terhadap orang yang kelaparan. 4. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Secara harfiah, hadis dimaknai perkataan atau perbuatan serta ketetapan Rasulullah SAW. Hadis disebut juga sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan karena juga termasuk wahyu dari Allah. Hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan, tetapi pengalaman hukum Allah diberikan penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis qauliyah, ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian situasi. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji, dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, tujuan studi hadis adalah untuk mengetahui, memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya,
yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan dhaif, lemah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Baik, kemudian ijtihad. Ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam kaitan ini, pengertian ijtihad adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Salah satu contoh ijtihad kehidupan zaman sekarang, para ulama melakukan ijtihad dalam proses penentuan satu Ramadan dan juga satu Syawal. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal berdasarkan perhitungan serta hukum Islam yang ada sebelumnya. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Adapun keutamaan ijtihad bagi umat Islam diantaranya membantu umat Islam ketika menghadapi hal yang baru sehingga dapat diketahui hukumnya. Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjukkan ijtihad menjadi hujah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran An-Nisa ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tumus syufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wasuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ilmu kalam. Secara istilah, kalam artinya perkataan atau percakapan. Sementara secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah, sifat yang mesti ada padanya dan sifat yang tidak ada padanya. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan, ketauhidan dengan menggunakan dalil pikiran dan disertai alasan yang rasional. Ruang lingkup permasalahan ilmu kalam menurut Hasan al-Banna sebagai berikut. A. Ilahiyah. Ilahiyah adalah masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. B. Nubuwah. Nubuwah adalah hubungan yang memperhatikan antara Allah dengan makhluk. C. Ruhiyah. Ruhiyah ialah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. D. Samiyah. Samiyah ialah persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati. Nama lain dalam ilmu kalam: 1. Ilmu tauhid. Dinamakan sebagai ilmu tauhid sebab bicarakan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Ilmu usuluddin. Dinamakan sebagai ilmu usuluddin karena membahas mengenai prinsip agama Islam. 3. Ilmu akidah atau akaid. Dinamakan sebagai ilmu akidah karena membicarakan mengenai kepercayaan Islam. Baiklah, di sini saya sedikit menyimpulkan, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebagai petunjuk bagi umat Islam, Al-Quran ditunjukkan untuk menjadi pegangan bagi mereka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan hadis. Hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan. Dan studi ijtihad yang berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dan ilmu kalam. Dalam istilah kalam, ini artinya perkataan atau percakapan. Secara terminologi ilmu yang menceritakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai situlah hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.